mengenal kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anakku semua. Nah, kita hari ini berjumpa kembali dengan Bu Diana dalam pelajaran SKI. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah memulai pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, anak-anakku semua, tolong persiapkan buku paket kalian beserta alat tulis kalian. Silahkan kalian buka halaman 107. Kita hari ini akan belajar tentang mengenal kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad menjadi Rasul itu ada dasarnya. Dasar yang pertama itu menurut keterangan ahli kitab. Apa saja anak-anak? Menurut keterangan ahli kitab yang pertama, menurut keterangan seorang Yahudi, pedagang Yahudi di Mekah. Nah, menurut riwayat dari Aisyah radhiyallahu an dijelaskan bahwa ada seorang Yahudi yang tinggal di Mekah. Nah, pada malam hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bertanya di perkumpulan orang-orang Quraisy. Apa yang dia tanyakan? Nah, orang Yahudi tersebut bertanya, apakah ada anak yang lahir di antara kalian pada malam ini? Mereka kemudian menjawab, orang-orang Quraisy tersebut menjawab, kami tidak tahu. Si Yahudi tersebut kemudian menjelaskan bahwa pada malam ini lahirlah seorang nabi terakhir umat zaman ini, yaitu yang bernama Ahmad, yang artinya yang terpuji. Jika kalian salah, berarti dia lahir di Palestina. Ada tandanya, ada tai lalat hitam kekuningan di antara dua pundaknya. Itulah menurut keterangan seorang pedagang Yahudi di Mekah. Kemudian menurut ahli kitab yang kedua, yaitu keterangan pendeta Buhairah di Sam. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, Abu Thalib, siapa itu Abu Thalib? Anak-anak masih ingat? Ya, Abu Thalib itu adalah paman dari Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajaknya berdagang ke negeri Sam. Seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah melihat Nabi Muhammad yang masih kecil tersebut selalu dinaungi oleh awan, sehingga Nabi Muhammad tidak merasakan teriknya matahari. Nah, Buhairah segera menghampirinya, kemudian memeriksa tubuh Nabi Muhammad untuk melihat tanda-tanda kenabian di punggung di antara kedua pundaknya. Kemudian menginjak usia 25 tahun, untuk kedua kalinya Nabi Muhammad pergi ke Sam. Bersama siapa? Bersama Maisarah untuk memimpin kafilah dagang yang dimiliki oleh Siti Khadijah. Kemudian setibanya di Busra, semua anggota kafilah berhenti dan beristirahat di biara, yaitu tempat ibadah para rahib Buhairah. Kemudian Nabi Muhammad beristirahat di mana? Ya, hanya Nabi Muhammad saja yang beristirahat di bawah pohon rindang yang letaknya tidak jauh dari biara tersebut. Setelah bertanya kepada Maisarah, pendeta tersebut memberitahu Maisarah bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi terakhir penutup risalah kenabian. Itulah tadi dasar yang kedua menurut ahli kitab. Siapa tadi? Pendeta Buhairah yang berada di Sam. Untuk menurut keterangan ahli kitab yang terakhir, yaitu keterangan pendeta Waraqah bin Naufal di Mekah.
Warokoh itu siapa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, kalian lihat, kalian simak ya penjelasan dari Budana. Warokoh bin Naufal itu adalah seorang pengikut setia ajaran Ibrahim. Ia mempelajari Taurat dan Injil. Warokoh bin Naufal telah membenarkan Islam dan Nabi Muhammad SAW sebelum agama Islam didakwahkan secara resmi oleh Rasulullah. Warokoh bin Naufal berperan penting menenteramkan Nabi Muhammad SAW ketika beliau pertama kali memperoleh wahyu dari malaikat Jibril. Demikian pula saat Khadijah binti Khuwailid bermimpi sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, Warokoh bin Naufal menyatakan pada Khadijah binti Khuwailid bahwa akan datang seorang nabi dari kota Mekah. Khadijah akan menjadi istri nabi tersebut dan nabi tersebut menyampaikan dakwahnya di rumah Khadijah. Demikian tadi keterangan pendeta Warokoh bin Naufal. Kemudian dasar yang kedua bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Rasul adalah menurut keterangan Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah yang melanjutkan misi ajaran para nabi dan rasul terdahulu sekaligus sebagai penutup para nabi dan rasul Allah. Kemudian kitab-kitab sebelum Al-Quran yaitu kitab Taurat dan Injil telah memberi kabar gembira bahwa tentang kenabian Nabi dan kerasulan Nabi Muhammad melalui para rahib Yahudi dan pendeta Nasrani. Bahkan kitab-kitab tersebut telah menggambarkan sifat-sifat pribadi Nabi Muhammad, ciri-ciri fisik, negara tempat kelahirannya, keadaan kaumnya, dan kapan beliau diutus sebagai nabi dan rasul. Kemudian Nabi Isa alaihissalam juga telah membenarkan bahwa adanya nabi dan rasul terakhir di hadapan kaum Bani Israel dengan nama atau sebutan Ahmad. Hal ini terdapat dalam Quran surat As-Saff ayat 6. Nah, anak-anak sudah paham tentang dasar kerasulan Nabi Muhammad? Sudah ya? Kalau belum paham nanti diulangi lagi apa tadi yang telah dijelaskan Budana, dicatat di buku kalian masing-masing. Kemudian yang selanjutnya bukti-bukti Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Bukti yang pertama yaitu membawa risalah Allah. Nabi Muhammad diutus membawa ajaran Islam melalui malaikat Jibril. Risalah suci yang disampaikan malaikat Jibril termaktub dalam Al-Quran. Risalah yang dibawa Nabi Muhammad yaitu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul Allah. Kemudian risalah Nabi Muhammad dinamakan apa? Ajaran Islam. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad yaitu membenarkan dan menyempurnakan risalah Nabi dan Rasul sebelumnya. Nah, ajaran Nabi Muhammad diantaranya menghapus risalah nabi-nabi sebelumnya. Nah, ciri-ciri yang terakhir risalah Nabi Muhammad yaitu ajaran Nabi diperuntukkan bagi seluruh manusia dan sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah, bukti yang kedua, bukti tentang kerasulan Nabi Muhammad yaitu Nabi Muhammad memperoleh wahyu. Nah, setelah genap berusia 40 tahun, Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hira. Ya, ketika di Gua Hira, Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama kali yaitu apa? Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah wahyu yang pertama kali diterima Nabi Muhammad melalui apa? Malaikat Jibril yang berada di Gua Hira. Nah, bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad yang ketiga yaitu mempunyai mukjizat. Anak-anakku semua tahu mukjizat itu apa? Mukjizat adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul Allah sebagai bukti dan
kenabian dan kerasulannya. Mukjizat hanya diterima oleh para nabi dan rasul Allah. Nah, dari sekian mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar dan paling mulia adalah kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran itu dijadikan pedoman hidup manusia hingga akhir zaman. Nah, untuk bukti kerasulan Nabi Muhammad yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad, tetapi wahyu yang disampaikan Allah melalui malaikat Jibril. Tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia agar menuju jalan yang lurus, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian tadi bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad. Yang pertama adalah membawa risalah Allah, yang kedua adalah memperoleh wahyu, yang ketiga adalah mempunyai mukjizat, dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Yang terakhir tentang pandangan manusia terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW, ada dua pandangan, yaitu menurut golongan orang yang beriman dan menurut golongan orang yang kafir. Nah, yang pertama, menurut orang yang beriman itu sangat meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah rasul terakhir yang diutus Allah dan tidak ada rasul sesudahnya. Orang yang beriman juga meyakini bahwa Al-Quran bersumber dari Allah sebagai pedoman hidup sampai akhir zaman tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, tokoh-tokoh Mekah yang mengimani kerasulan Nabi Muhammad diantaranya adalah Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Nabi. Nah, Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat Nabi, Utsman bin Affan, Bilal bin Rabah, dan Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka itu adalah contoh orang-orang yang mengimani kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, golongan yang kedua terhadap pandangan menjadi Nabi Muhammad terhadap kerasulan Nabi Muhammad yaitu golongan orang Quraisy. Orang Quraisy sangat tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Orang-orang kafir atau Quraisy tidak mau beriman semata-mata karena kesombongan mereka berdasarkan hawa nafsunya. Nah, tokoh-tokoh Mekah yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab. Anak-anakku semua, demikian tadi penjelasan Bu Diana tentang dasar-dasar kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nanti dicatat di buku kalian masing-masing ya, supaya kalian paham tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bu Diana kira untuk pembelajaran hari ini sudah selesai pembelajaran SKI tentang kerasulan Nabi Muhammad. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anakku semua di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan selalu berbakti kepada kedua orang tua kalian ya. Nah, Bu Diana akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.